Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sambodato. Ya, terima kasih. Dan hari ini kita akan mengulik model bisnis platform informasi mahasiswa. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Ronaldi Tumanggor yang merupakan founder Rumah Dev dan juga Ruang Mahasiswa. Apa kabar? Halo, baik Mbak Prisa dan Mas Vicky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Rinaldi. Mungkin Anda bisa jelaskan apa sih sebetulnya platform Ruang Mahasiswa ini? Ya, jadi platform Ruang Mahasiswa itu lebih ke sistem informasi dan media online untuk mahasiswa dan calon mahasiswa, di mana di sana kita banyak deliver informasi seputar tips dan trik kuliah, beasiswa kuliah, dan juga kegiatan-kegiatan dan event mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan juga kita buat kelas-kelas persiapan untuk masuk perguruan tinggi dan juga ketika lulusnya nih persiapan skill set yang harus mereka targetkan untuk bisa masuk ke industri setelah lulus. Kira-kira seperti itu, Mas. Kemarin kan ada penerimaan mahasiswa baru ya, tahun ajaran baru di tahun ini. Nah, animonya seperti apa penggunaan dari Ruang Mahasiswa? Ya. Ya, sejauh ini kalau biasanya di platform kita itu kalau udah mau proses penerimaan mahasiswa baru, terutama yang fokus ke PTN itu visitorsnya itu naik drastis. Dan kebetulan di kemarin itu kita juga buka kelas beasiswa untuk bimbingan online dan tryout. Jadi di sana juga lumayan banget animo dari calon-calon mahasiswa yang mendaftar karena memang ada kita buat paketan yang memang fully funded yang untuk beasiswa, tapi ada juga yang berbayar dan ada yang parsial. Gitu kira-kira Mbak Prisya. Oke, lalu value apa aja yang user akan dapatkan lah ya ketika menggunakan platform Ruang Mahasiswa ini? Oke, jadi kalau kita di Ruang Mahasiswa itu semua seputar tips dan gimana survive di kuliah beserta kegiatan-kegiatan yang sebaiknya mahasiswa ikuti itu sudah kita buat informasinya sedetail mungkin di Ruang Mahasiswa. Terus kemudian kita juga buka platform event directory kegiatan mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi semua kampus dan HMJ atau organisasi-organisasinya itu kalau mau bekerja sama dengan kita untuk publikasi eventnya, itu ada di event.ruangmahasiswa.com. Mereka tinggal boleh buatin akunnya, akun untuk kegiatannya, terus kemudian submit eventnya. Dalam 1x24 jam kita akan publish dan itu akan berpotensi dilihat oleh seluruh pengguna internet, terutama mahasiswa dan calon mahasiswa yang menjadi target usernya seperti itu. Jadi bisa ketahuan juga dari search engine seperti Google dan lain sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di platform kita, karena juga bisa difilter berdasarkan lokasi, juga jenis kegiatan, dan juga waktunya. Yang untuk minggu depan, yang bulan depan bisa difilter semua, kira-kira seperti itu. Oke, nah sejauh ini apakah target yang dicanangkan misalnya untuk penerimaan mahasiswa baru kemarin ini tercapai, dan apa yang menjadi fokus ke depan? Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu. Ya, betul sekali, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih bersama dengan Mas Ronaldi Tumanggor, founder Rumah Dev dan juga Ruang Mahasiswa, yang dimana ini diharapkan bisa menjadi platform informasi mahasiswa. Oke, informasinya apapun terkait dengan kemahasiswaan itu ada di platform ini begitu ya. Oke, lalu bagaimana sebetulnya Ruang Mahasiswa ini memastikan profitabilitas dari Ruang Mahasiswa agar kemudian platformnya terus berlanjut dan secara perusahaan lah ya ini bisa cuan lah, Mas Ronaldi? Ya, jadi kalau kita sudah bergerak juga ke peningkatan skill set yang harus dimiliki mahasiswa setelah lulus gitu, yang sesuai dibutuhkan industri. Jadi kita sudah deliver beberapa kelas yang paling dibutuhkan untuk industri, terutama di era revolusi digital sekarang, revolusi industri 4.0. Misalnya pelatihan menulis online atau content writing, terus kemudian juga pelatihan digital marketing, dan juga misalnya pelatihan web dan aplikasi untuk di bidang IT sendiri. Jadi kita kalau untuk proses pelatihan sendiri ini lebih
mengklasifikasikan dia metodenya memang harus seimbang teori sama praktiknya, dan kalau di praktiknya kita langsung fokus ke studi kasus kira-kira di industri nanti itu case-nya itu kira-kira seperti apa yang diharapkan untuk talent-talent atau fresh graduate yang diharapkan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan IT sekarang, kira-kira seperti itu, Mas Vicky. Berarti ruang mahasiswa ini juga bekerja sama dengan universitas-universitas begitu ya? Betul, ya. Sejauh ini sudah berapa banyak universitas yang bekerja sama dengan ruang mahasiswa? Sejauh ini kalau dari dulu 10-an sudah ada, dan memang karena kita juga base-nya itu di Medan, Sumatera Utara, jadi kita lebih fokuskan untuk kerjasama yang lebih intens itu di kampus-kampus yang ada di Medan, tapi memang di beberapa kampus Jawa juga sudah ada yang bekerja sama. Selain itu beberapa mentor kita juga sudah ada yang mengajar kelas-kelas yang ada di Prakerja gitu, Pak Prisa. Oke, artinya memang ada kemungkinan kerjasama dengan pihak lain yang bersifat komersial begitu ya. Oke, Betul. Sudah berapa banyak sejauh ini penggunanya untuk ruang mahasiswa sendiri, Mas Ronaldi? Oke, baik. Kalau kita sebenarnya klasifikasikan di kita itu ada pengguna, ada juga viewers gitu, dan followers. Jadi kalau di website sendiri kita fokus memang yang bekerja sama, yang B2B, dalam artian mereka bermitra dengan kita melalui program atau event, dan itu dari mahasiswa. Dan kalau saya lihat akunnya terakhir kali itu sudah ada 5.000, yang memang 5.000 akun ini sudah pernah melakukan kerjasama, bukan cuma sebagai user. Tapi kalau views-nya sendiri di website itu kita sudah mencapai 4,5 juta, dan di Instagram kita sudah ada followers 30.000, dan di TikTok 50.000 lebih. Wow, gitu. Oke. Tantangan utamanya dari Rumah Dev dan juga ruang mahasiswa ini apa, Mas Ronald? Tantangan kita, saya sudah sering juga berbicara tentang ekosistem startup di daerah yang di luar Pulau Jawa. Jadi ekosistemnya kita di daerah itu sangat-sangat masih jauh dari iklim yang ada di daerah Pulau Jawa, misalnya kalau kita di Jakarta gitu. Jadi untuk menemukan talent-talent yang minimal atau misalnya orang-orang yang paham di startup itu masih tidak semasif di Jawa. Bahkan ketika misalnya masih banyak kalau kita menjadi pemateri atau mengisi kelas di kampus-kampus, bahkan mahasiswa itu sendiri masih belum familiar dengan istilah startup. Kalau di daerah itu masih bukan hal yang aneh gitu. Jadi kalau mungkin di Jakarta itu udah hal biasa, tapi tantangan kita menemukan orang-orang yang memang cocok dan bisa saling berkolaborasi di daerah itu untuk revolusi industri 4.0 ini, untuk transformasi di IT itu masih terbatas, kira-kira seperti itu, Mbak Prisa. Semoga ke depan memang pertumbuhan startup ataupun ekosistem startup di banyak daerah di Indonesia akan lebih bertumbuh lagi, dan juga ruang mahasiswa ini lebih banyak usernya, dan juga ada kerjasama komersil lainnya yang bisa dijalin lah ya dengan pihak-pihak lain. Baik, Mas Ronaldi, terima kasih harapannya begitu. Bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah, luar biasa begitu ya, tapi itu dia ekosistem yang masih menjadi penghalang kalau untuk startup di luar Pulau Jawa katanya ya. Oke. Dan pemirsa, kami sampaikan kembali update dari indeks harga saham gabungan pukul 9:29 IHSG terpantau menguat 0,48%, 6.964. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tipis 0,03%, 15.694. Ya, kita ke saham-saham yang menjadi top gainer sejauh ini dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini ada BBCA, kemudian juga ada Kayu, Mika, TRJA, NSSS, kemudian ada Arto, LMAX, Maha, BSML, dan Telkom. Top losers ada Homi, Koka, Widi, Citi, PPRI, Apex, ESA, pemirsa ya. Homi turun 18%, Koka juga turun 10%, dan data selengkapnya bisa Anda saksikan pada layar RTI, pemirsa ya. Ya, demikian review singkat pemirsa update seputar pergerakan perdagangan di sesi pertama ini, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan kami dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.